Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan menteri hingga wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr.
Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara.
5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yofie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yofie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yofie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yofie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yofie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yofie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru.
Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.
7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yofie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yofie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yofie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yofie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yofie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yofie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik.
Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir,
BSc MBA MSI Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yofie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yofie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yofie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yofie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yofie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yofie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri.
Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.
Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 wakil menteri atau wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan menteri hingga wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.
Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yofi juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024.
Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut.
Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya.
Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya.
Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya.
Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya.
Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024. Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien. Sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia
Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri. Sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan.
Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. 5 tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk memegang strategi terkait pertahanan.
Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodewijk F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengar Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
untuk memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatannya. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Lodwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan. Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikianlah Viral News kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus. Penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 hari ini, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sesi kedua, Prabowo melantik 56 Wakil Menteri atau Wamen Kabinet Merah Putih pada Senin ini, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelantikan Menteri hingga Wamen tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun demikian, baik sesi pelantikan pertama maupun kedua terkait pelantikan menteri maupun wamen, Raffi Ahmad tidak terlihat pada kesempatan tersebut. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selebritas Raffi Ahmad dan tokoh agama Gus Miftah tak masuk dalam deretan menteri dan wakil menteri yang diumumkan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Ketidakhadiran keduanya membuat publik penasaran karena Raffi dan Gus Miftah sempat dipanggil Prabowo ke kediamannya. Raffi dan Gus Miftah memang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, bahkan aktif berpartisipasi di Pilpres 2024. Sebenarnya dugaan tak menjabat menteri dan wakil menteri sudah diprediksi sejak awal karena keduanya tak hadir dalam pembekalan yang dilakukan Prabowo pada 17 Oktober 2024.
Politisi PAN Bima Arya menyebut jika kedua tokoh ini mungkin mendapat penugasan khusus juga diberikan kepada musisi Yovie Widianto. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai posisi yang akan diisi Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Artis Raffi Ahmad dan ulama Gus Miftah tidak ada dalam jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober malam. Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir di Hambalang, Bogor saat Prabowo memberikan pembekalan kepada calon menterinya pada Kamis lalu. Politisi PAN Bima Arya menyebut keduanya mungkin mendapatkan tugas yang berbeda. Bima mengaku mendengar kabar bahwa Raffi Ahmad mendapat tugas menjadi utusan khusus. Sementara Gus Miftah sendiri sempat mengaku mendapat tugas dari Prabowo untuk mengurus bidang moderasi dan toleransi. Dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. Bima Arya ungkap posisi Raffi Ahmad Yovie Widianto di Kabinet Prabowo. Mantan Wali Kota Bogor yang juga politisi Partai Amanat Nasional PAN, Bima Arya Sugiarto membocorkan posisi Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima, keduanya akan didapuk sebagai staf khusus. Saya dengan Raffi Ahmad utusan khusus, Yovie juga staf khusus, ungkap Bima Arya saat ditemui di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Lantas bagaimana dengan Gus Miftah? Untuk Gus Miftah, Bima Arya belum mengetahui posisi yang akan didudukinya. Nggak paham saya, mungkin ada tugas lain, sebutnya. Sementara itu mengenai posisinya di Kabinet Prabowo Gibran, Bima menegaskan kalau dia akan mengurus pemerintah daerah. Bima sebelumnya disebut-sebut akan menjadi wakil menteri dalam negeri. Ya insya Allah mengurusi pemerintahan daerah. Ada, melakukan kajian evaluasi terhadap sistem pemilu, pileg, pilkada, supaya pemilu kita lebih efisien, lebih efektif, ucapnya. Sederet nama mentereng batal menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya, sederet nama itu sempat dipanggil ke Kertanegara pada awal pekan lalu. Namun rupanya pemanggilan itu bukan menjadi jaminan masuk ke Kabinet Merah Putih. Kelima tokoh itu ialah mantan KSAD Dudung Abdurrahman, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Budiman Sujatmiko, dan Yovie Widianto. Pasalnya, kelima tokoh itu dipanggil ke Kertanegara saat Prabowo memanggil para calon menteri. Saat itu Dudung mengaku diberi amanah Prabowo untuk
memegang strategi terkait pertahanan. Ia pun mengaku kedatangannya ke Kertanegara dadakan lantaran baru dipanggil 1 jam sebelum acara. Kemudian Raffi Ahmad yang saat itu dipanggil ke Kertanegara diminta membantu di bidang generasi muda hingga kesenian. Namun saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih tak ada nama Raffi Ahmad. Selanjutnya ada Budiman Sujatmiko yang sempat diberi tugas untuk mengatasi kemiskinan. Saat dipanggil ke Kertanegara, mantan politisi PDIP ini juga diminta mengatasi perihal gizi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh selanjutnya yang sempat dipanggil adalah musisi Yovie Widianto. Ia mengaku sempat diminta untuk mengurus pemberdayaan ekonomi kreatif di pemerintahan Prabowo Gibran. Selesai bertemu Prabowo pun, Yovie mengaku memberikan masukan tentang industri kreatif. Terakhir, Gus Miftah juga mengaku sempat diperintahkan Prabowo untuk memikul tanggung jawab bidang moderasi dan toleransi keagamaan. Namun ia menampik diberi jabatan wakil menteri, sebaliknya Gus Miftah mengaku jabatan Artis Raffi Ahmad sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa ia akan diangkat menjadi staf khusus di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun isu ini mencuat, Raffi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 Oktober 2024, Raffi tak berkomentar banyak. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat Raffi terhadap otoritas Presiden dan pentingnya pengumuman yang dilakukan secara resmi. Raffi juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam pengumuman Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diundang ke acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Raffi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia berharap agar pemerintahan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan selamat yang sama juga disampaikan oleh Raffi kepada anggota Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan. Ia menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemerintahan yang baru. Sebelumnya, Raffi Ahmad sempat terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Hal itu menambah spekulasi terkait keterlibatannya dalam dunia politik. Meski demikian, Raffi tetap menjaga sikapnya untuk tidak berkomentar terlalu jauh hingga ada kepastian resmi mengenai posisinya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21